Hampir 99,1% Joko Widodo akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar, bukan partai politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channel kita bersama, tempat di mana sekolahnya publik untuk membangun argumentasi-argumentasi di seputar persoalan politik, ekonomi, budaya, sosial, dan yang lain-lain. Utamanya berbicara tentang politik ya. Kita mengucapkan pertama untuk selamat ya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 ya. Yang hari ini kita akan rayakan dan tentu dengan sebuah momentum baru, momentum transisi Indonesia baru menuju Indonesia emas, di mana hari ini detik-detik proklamasi ya akan dibacakan teksnya dan bendera Sang Saka Merah Putih akan dikibarkan ya, the first time di ibu kota negara, dan pidato Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi akan didengarkan ya oleh siapapun, baik mereka yang sepakat dan tidak sepakat ya. Sepakat atau tidak sepakat, Hari Kemerdekaan tetap dirayakan dengan semangat nasionalisme yang tinggi yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Oke, kita sambil teman-teman menantikan detik-detik pengibaran Sang Saka Merah Putih di ibu kota negara ya, Nusantara, IKN, kita akan bahas tentang potensi atau probabilitas kemungkinan besar Jokowi akan ya ditunjuk atau diangkat menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya, menggantikan ya tentu Pak Erlangga, dan juga pelaksana tugasnya di situ adalah Pak Agus ya kalau tidak keliru. Nah, kita akan bicarakan terlebih dahulu teman-teman terkait dengan bicara tentang potensi Pak Jokowi untuk menjadi Ketua Umum ya. Saya mentesiskan ya, membangun sebuah hermeneutik politik atau tafsir politik untuk mengatakan 99% ya, 99,9 9% bahwa Pak Jokowi akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Bagaimana bisa? Ya, baik, kita coba bangun argumentasinya secara sederhana. Saya mulai dengan 90,9,9%, berarti ada 0,1%-nya yang kemungkinan tidak jadi. Ya, memang 0,1 itu juga adalah Gibran ya. Jadi kalau tidak jatuh di Pak Jokowi, jatuhnya ke Gibran. Bagaimana dengan Pak Bahlil? Ya, saya kira analisisnya sederhana. Untuk apa kemudian Pak Erlangga mundur kalau hanya untuk memberi ruang pada Pak Bahlil ya? Itu tidak perlu dilakukan, cukup selesaikan saja, kemudian akan ada munas secara normal dan Pak Bahlil akan naik ya, dan seterusnya. Tetapi saya kira mau sebelum momentum deklarasi kemerdekaan di IKN ini terjadi, sebelum tanggal 20 Oktober kemudian ada deklarasi presiden baru dan Pak Jokowi undur, maka tentu ya ini perlu dilakukan. Itu analisis yang pertama, bahwa jikalau hanya Pak Bahlil untuk dimajukan, tidak perlu harus Pak Erlangga mundur. Tapi bagaimana kalau bukan Pak Jokowi, bukan Gibran, dan betul-betul Pak Bahlil? Ya, jawabannya sederhana, itulah politik. Ya. Jadi apapun, siapapun, itulah politik. Nah, kita mau fokus pada persoalan Pak Jokowi dalam konteks potensi 99,9% menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya. Baik, kita mulai. Dalam satu podcast bersama dengan Repli Harun, ada salah seorang dewan pakarnya atau katakanlah elit senior dari Partai Golongan Karya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah kader Golkar sejati. Wah, itu ya. Partai Golkar sejati, kader Golkar sejati dalam track record dia semenjak ya Pak Jokowi menjadi seorang pengusaha dan berinteraksi dengan seluruh kader-kader atau katakanlah paradigma berpikir golongan karya ya. Persoalan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk mengatakan, menarik Pak Jokowi dalam konteks lintasan sejarah bahwa Pak Jokowi adalah kader Golkar sejati.
Bincang-bincang soal persoalan politik tentu kita paham ya, tidak ada yang namanya kader sejati dalam pengertian ketika dia tidak diberi ruang ya. Kehadiran partai-partai di Indonesia ini multi partai itu mengakomodir ya, memberi ruang kepada warga negara Indonesia yang punya hak yang sama, kemerdekaan yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat dan tentu dalam konteks hak berpolitik ya, yang tentu kita bicara soal kaderisasi dari anggota sampai pada posisi puncak sebagai ketua umum. Jadi fenomena tentang lintas sana ya, passing over ya, artinya dari satu partai ke partai yang lain itu sesuatu yang lumrah, yang wajar, yang alami, yang natural ya, untuk bisa mencari kesempatan menjadi orang yang kemudian dipromosikan menjadi wali kota, ya, bupati, gubernur, dan presiden, ya, wakil presiden. Kalau kita bicara tentang persoalan status keanggotaan Pak Jokowi sebagai yang dikatakan sebagai kader sejati, saya ingin mau mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah kader golongan karya, dalam bahasa saya adalah kader terhormat ya. Jadi Jokowi ada di atas, bukan kader sejati lagi, tapi kader terhormat. Teman-teman mungkin bisa paham tentang bagaimana ada seorang profesor yang tidak berproses secara akademik ya, tetapi mendapatkan gelar profesor dan diberikan tanda yang namanya honoris causa atau doktor atau profesor kehormatan ya. Inilah yang kemudian bisa kita sandingkan bahwa Pak Jokowi ini bukan lagi kader sejati, tetapi kader ya, penghormatan. Jadi betul-betul diletakkan pada posisi yang lebih puncak dalam sebuah piramida keanggotaan. Nah, karena apa? Karena golongan karya perlu harus melihat, memberikan penghormatan itu dengan mendesain ya, bukan mengakal-akali anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, ini yang kadang-kadang salah dimengerti, bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu bisa diubah, dirumuskan ulang, didefinisikan ulang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan partai, ya seperti itu. Nah, tidak ada partai satupun di Republik ini yang ingin biasa-biasa saja, yang ingin kemudian ya silakan yang lain bisa mendapatkan konstituen yang banyak dan seterusnya ya. Semua partai ingin menang karena bicara tentang kontestasi kekuasaan, bicara tentang kontestasi merebut perhatian publik untuk memberikan rekomendasi agar mereka yang dapat memimpin bangsa dan negara ini ya. Jadi jangankan sekelas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sekelas ya konstitusi, kita bicara tentang undang-undang ya, itu semua juga bisa diubah dalam rangka mengakomodir kepentingan yang jauh lebih besar dari apa yang sudah dirumuskan sebelumnya. Jadi, hitung-hitungannya jelas sekali bahwa Pak Jokowi adalah kader penghormatan, yang artinya bisa kemudian didesain ulang sebuah anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk memberikan klausal atau diktum yang mengatakan bahwa Pak Jokowi dapat ditunjuk menjadi baik secara aklamasi maupun pemungutan suara untuk menjadi seorang ketua umum ya Partai Golkar. Dan ini tentunya kalau kalkulasi politik 5 dan 10 tahun ke depan dan seterusnya ya, Pak Jokowi ini adalah kader emas, kader brilian ya, kader intan berlian dan seterusnya, yang orang bilang katakan apa nikmat apa lagi yang ingin kau dustai. Ya, hadirkan Pak Jokowi sebagai salah seorang ya ketua umum Partai Golkar untuk ya tentu membangun sebuah titik keseimbangan bersama dengan kontestan-kontestan partai-partai yang lain yang tentu saling berebut perhatian kepada publik. Kalau kita bicara tentang seorang Jokowi yang adalah seorang presiden, seharusnya dia adalah anggota kehormatan semua partai yang ada. Karena selama ia melayani memimpin sebagai seorang presiden dari 5 sampai 10 tahun, dia melayani warga negara Indonesia termasuk semua anggota-anggota dari partai-partai yang ada. Itu berarti bahwa Pak Jokowi itu punya kans besar untuk menjadi ketua umum di partai manapun, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, yang akan menempatkan Pak Jokowi bukan sebagai pengkhianat tetapi sebagai kader terhormat bagi bangsa dan negara Indonesia ini, yang berdiri sejajar bersama dengan Bapak pembangun negara kita, Bapak Insinyur Soekarno.
Nah, oleh karena itu teman-teman, ini momentum yang luar biasa, momentum yang terbaik bagi kita dengan spirit ya kemerdekaan yang baru untuk memastikan bahwa tidak ada masalah, no problem kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar. Dan saya secara pribadi memberikan dukungan penuh 9,9% Pak Jokowi perlu dan harus wajib menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia agar cita-cita kita ke depan ini bisa dikawal dengan baik, tentu dengan partisipasi, kolaborasi, dan koalisi bersama dengan partai-partai yang lain, dan tentu jiwa, roh dari masyarakat secara mayoritas. Tunggu apa lagi? Kibarkan bendera kita semua dan say merdeka, merdeka, merdeka.